Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai penghulu bulan-bulan yang ada. Wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan pahala di dalamnya. Arsalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya dan petunjuk. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Dan salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya hingga hari kebangkitan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Jumat tanggal 11 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk bisa melanjutkan kegiatan kita dalam program Cerdas Ceramah Ramadan berseri dalam tema zikir atau memahami makna zikir pagi dan petang. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian bahwasanya waktu itu berjalan begitu cepat ya. Dan kita sudah berada di 10 kedua dari bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah meninggalkan sepertiga dari bulan suci Ramadan. Dan teringat hadis Nabi SAW yang sahih ketika beliau pernah bersabda, as-sulusu, sepertiga itu, was-sulusu kasir, kata Nabi, sepertiga itu jumlahnya banyak ya. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang pembagian harta warisan, ada kelompok yang mendapatkan sepertiga, dan Nabi mengatakan sepertiga itu jumlahnya banyak ya. As-sulusu was-sulusu kasir. As-sulus itu sepertiga ya. Dan sepertiga itu kata Nabi jumlahnya banyak. Artinya 10 hari yang lewat ini adalah jumlah yang banyak. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu adalah hari-hari yang sebentar, kata Allah. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang kita akan tinggalkan, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang sebentar. Maka di 10 hari pertama Ramadan kita sudah lewati. Kita sadar atau tidak sadar sudah lewat. 10 hari pertama 1445 Hijriah itu tidak akan terulang selamanya. Tidak akan terulang selamanya. Tahun depan kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka kita akan menghadapi 1446, tapi bukan lagi 1445. Hari pertama sampai hari ke-10 sudah lewat 1445 Hijriah. Dan apa yang telah kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan, jamaah sekalian. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan, mengingatkan tentang lewatnya 10 hari pertama, siapa yang telah berbuat baik maka tingkatkan semangatnya. Wa man asaa falyatazakkar. Dan siapa yang merasa kurang, siapa yang merasa loyo, siapa yang merasa kurang maksimal di 10 hari pertama, beliau mengatakan falyatazakkar, maka segera dia sadar. Jangan sampai dia tertidur pulas dan dia tidak tahu bahwasanya 10 hari pertama sudah lewat. Kata beliau, siapa yang sudah melakukan kebaikan maka tingkatkan semangat lagi. 10 hari kedua ini semakin dekat finish, maka semakin afdal Ramadan itu. Iya. Semakin dekat finish, maka semakin manfaat, semakin berkah, dan semakin penting detik-detik Ramadan itu. Maka kita sebagai orang yang belajar agama
Tidak seperti orang-orang yang hanya Ramadan itu hanya di 10 hari pertama saja. Justru Ramadan itu berharga dari hari pertama sampai hari terakhir, bahkan setiap hari itu semakin ada peningkatan. Ya. Bukan seperti sebagian masjid, ya. Yaitu selalu ada kemajuan. Maju safnya. Karena sudah tidak ada orang di belakang. Maju. Semuanya saf pertama. Yarhamukallah. Ya, ini jamaah cerdas juga ini kayaknya agak kurang saf kedua. Biasanya ada saf kedua, saf ketiga. Ini sudah saf pertama semua. Mengamalkan sunnah. Insyaallah, ya. Mana itu yang saf kedua, saf ketiga? Ada bisa dekat-dekat pintu ini sudah tidak ada. Tinggal yang saf pertama ini. Baik. Ala kulli hal, ya kita berusaha untuk memberikan terbaik, mempersembahkan terbaik di bulan suci Ramadan ini, dan ingat 10 hari itu sudah lewat. Khalas. Dia tidak akan kembali lagi. Maka siapa yang merasa ini kurang maksimal, kurang bagus ini, belum maksimal, belum mengerahkan semua tenaganya, mengajinya masih banyak pegang HP-nya, masih banyak pegang HP-nya ketimbang pegang Qur'annya, masih banyak kesibukan dunianya, maka dia harus segera sadar, kata beliau, falyatazakkar, sadar. Karena Ramadan ini semakin mendekat ke finish, semakin kencang larinya, ya. Maka tinggal 10 hari lagi. Saya sampaikan, tinggal 10 hari lagi kita punya hubungan dengan dunia. 10 hari lagi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 hari lagi. Lewat 20 ini, 10 kedua ini sudah lewat, sudah. Dunia sudah harus ditalak. Ceraikan. Sudah. Tidak ada lagi. Ceraikan. 10 hari lagi. Yang belum selesai cicilannya, selesaikan memang ini 10 hari. Yang mau ini niat itikaf, selesaikan. Selesaikan dunianya ini. Di 10 kedua ini penyelesaian. Kalau sudah lewat 10 kedua sudah harus keluar surat cerai. Ibu-ibu jangan sedih ya, maksudnya ini dunia. Ya, bukan nauzubillah ya. Keluarkan sudah. Sudah talak 3 sudah. Ya. Saya ingatkan 10 hari kedua ini ada yang mau diselesaikan sebelum masuk 10 terakhir, karena itu adalah inti perjuangan, itu adalah inti lomba, adalah 10 terakhir. Maka selesaikan semua. Ada yang mau diselesaikan di kantor, ataukah di perusahaan kita, atau di bisnis kita, atau di toko kita, ataukah di jualan kita, selesaikan. Di 10 hari kedua ini selesaikan. Ya. Karena 10 hari terakhir itu sudah tidak ada lagi komunikasi dengan dunia, sudah fokus. Nabi itu kalau 10 hari terakhir dia sudah fokuskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mengingat dunia. Kata Aisyah mengatakan, semangat Nabi di 10 malam terakhir Ramadan saya tidak pernah lihat sesemangat itu. Hanya saya dapatkan di 10 malam terakhir saja. Selain itu saya tidak pernah beliau bersemangat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi setiap hari? Kata Aisyah, ketika kami sedang ngobrol dengan Nabi, bercanda dengan Nabi, dengan istrinya bercanda, kemudian masuk waktu azan, maka beliau, kata Aisyah, meninggalkan kita seakan-akan beliau tidak mengenal kita. Ini setiap hari beliau kerjakan. Bayangkan kira-kira kalau 10 malam terakhir, bagaimana itu? Beliau sudah mungkin tidak kenal ini istrinya itu siapa. Ya, jadi kalau ada nanti suami kita yang itikaf, dia tidak kenal ki gitu, tidak kenal ki. Siapa ini? Ya, barakallahu fiik. Nah, sudah saya sampaikan, tinggal 10 minus 10 hari, selesaikan urusan Anda dengan dunia. Setelah itu khalas, tutup pintu, tidak ada lagi yang masuk. Ya, barakallahu fiik. Ini bukan main-main ini perjuangan. Ya, ini adalah latihan untuk kita bisa orang zuhud, orang yang lebih mementingkan akhirat ketimbang urusan dunia. Kapan lagi? Yang sudah punya niat itikaf, selesaikan urusannya dengan istrinya, selesaikan urusannya dengan anak-anaknya, selesaikan urusannya dengan bisnisnya, sebelum dia masuk untuk berjuang di 10 malam terakhir untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebagai bentuk peningkatan untuk 10 yang kedua, maka kami sampaikan bahwasanya besok ada kegiatan tambahan setelah KRS. Setelah kajian rutin subuh akan ada tartil, ya, program semarak berkah Ramadan,
tartil yaitu tahsin rutin sampai lancar. Ya, jadi ini ada program SBR yaitu program tartil namanya, yaitu tahsin rutin sampai lancar. Insyaallah akan dibawakan oleh imam kita, ya, Ustaz Abdurrahman Al-Hamid. Insyaallah keluar dari itu 9 hari. Insyaallah daurahnya kita anggap ini daurah untuk memperbaiki bacaannya. Insyaallah keluar dari itu suaranya mirip dengan beliau. Masya Allah. Nah, lihat saja. Nah, mirip berapa persen ya saya. Jadi jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini bukti meningkatkan. Jadi saya tanya ini 10 kedua ini loyo atau gaskan ini? Bagaimana? Gaskan. Ini kita 10 kedua ini loyo atau gaskan ini 10 kedua? Gas. Gaskan. Silakan ibu-ibu juga sampaikan yang mau belajar tahsin, ya, besok insyaallah kita akan mulai. Harus lebih semangat. Jangan sampai masjid itu setelah syuruk lama di hari 1 sampai hari kelima 6, 7, 8, 9 sudah mulai buat setelah isyrak pulang. Jangan pulang. Dan besok hari apa? Hari Jumat. Masya Allah. Ya bapak-bapak ya mau program tabekir. Apa itu namanya tabekir? Yaitu bercepat-cepat datang ke masjid. Jadi program tabekir itu insya Allah hari Jumat besok silakan bagi jamaah. Ya ini laki-laki yang mau masuk ya dengan niat mendapatkan pahala seperti seekor unta, ya, maka silakan datang subuh, ya, dengan sudah pakaian lengkap, ya, sudah pakaian Jumat, sudah bersih-bersih, sudah pakai parfum, sudah mandi juga, jamami juga niatnya, jamami juga niatnya, enggak tahu niat apa. Baik, jadi silakan dijamak niatnya. Kalau memang ada 2 mandi, jamak. Jadi ada mandi Jumat, ada juga mandi yang satu. Baik. Jadi jamaah sekalian sama-sama berbahagia, silakan yang laki-laki yang mau datang tabekir, maka dia seperti menyembelih seekor unta. Man jaa fi saatil ula faka'annama qarraba iblan. Siapa yang datang di jam yang pertama, maka dia seakan-akan menyembelih seekor unta, ya. Jadi besok hari Jumat alhamdulillah mari kita memanfaatkan di 10 hari kedua ini untuk selalu meningkatkan. Kalau kita dulu mengajinya banyak, ayo lebih banyak lagi di 10 kedua ini. Jangan sampai kendor, jangan sampai lalai, terus untuk bersemangat karena sekali lagi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka mari kita maksimalkan yang ada di depan kita. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan, ya, zikir yang ke-9, ya, dari pembahasan zikir kita, yaitu doa berlindung dari kejelekan, ya. Telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW berdoa di waktu pagi dengan membaca doa ini, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi, a'udzu bika min syarri nafsi, wa min syarri syaitani wa syirkih, wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aw ajurrahu ila muslim. au ajurrahu ila muslim. Makna daripada zikir ini adalah ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Telah kita sebutkan tafsirnya, yang gaib ini artinya apa? Akhirat, dan yang nyata adalah dunia. Gaib itu tidak berwujud dan nyata itu berwujud. Gaib itu rahasia, yang nyata itu jelas dan nampak terang. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Keburukan yang apa di sini?
Keburukan hawa nafsu. Ya, karena jiwa manusia itu condong kepada hawa nafsunya. Dari setan dan bala tentaranya. Bala tentaranya talbis atau tipu dayanya, atau ya, cara mendorong manusia dalam jurang kebinasaan. Setan itu adalah ba'uda 'anir rahmah, sesuatu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau kepada seorang muslim. Kita dilarang untuk berbuat kejelekan kepada diri kita. Apa maksud daripada berbuat kejelekan terhadap diri kita? Itu hak-hak tubuh itu kita tidak tunaikan. Ya, hak tubuh misalnya butuh istirahat. Tapi ingat, hak tubuh juga itu butuh ibadah. Ini tangan kita ini butuh ibadah, mata kita ini butuh ibadah. Seandainya mereka mau berbicara, seluruh tubuh kita ini haknya adalah beribadah. Karena mereka nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat, hari ketika semuanya sudah tidak bisa berbicara. Tangan semua berbelenggu, ya, mulut sudah tidak bisa berbicara, maka setiap anggota tubuh akan melapor kepada Allah bahwasanya dulu waktu di dunia ya Allah, dia tidak pakai saya untuk beribadah kepadamu. Jadi ini maksud dari kejelekan diri, artinya tidak ditunaikan haknya sebagai anggota tubuh, dan tidak menjelekkan atau berbuat jahat kepada orang muslim yang lain. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita murojaah dari pembahasan kita. Zikir yang pertama, abatan Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang kedua, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang ketiga, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala Dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang keempat, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walasyukru. Yang kelima, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Baik. Yang keenam, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Yang ketujuh, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin
Allahumma as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Baik. Kemudian yang ke-8. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Yang ke-9, Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzubika syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu al-hadi ashar min kitab al-adhkar fi as-sabahi wal masa' al-muallif hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا ya Allah ampunilah kami wali ustazina dan guru kami walil hadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu, amin ya rabbal alamin. Halaman 40. Silakan dilihat halaman 40 nomor 10. Nah. 10. Doa mohon pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, yang 10 doa mohon pertolongan. Ini ada di halaman 40 dari buku panduan. Adalah Rasulullah SAW berdoa setiap pagi dengan doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya pakai ha tengah tenggorokan. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghits. Birahmatika astaghits. Sa-nya ya ujung lidah keluar sedikit. Astaghits. Astaghits. Sedikit saja ujungnya keluar. Kalau terlalu banyak itu namanya mengejek. Sedikit saja. Kalau banyak sekali ngejek dia. Astaghits. 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 Dosa juga digigit ujung lidahnya, disentuh saja. Astaghits. Astaghits. Aslih li sya'ni kullah.
Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni Wala takilni ila nafsi. ila nafsi. Jangan nafsi tapi nafsi Nafsi torfata ain. Torfata ain. Baik. Apa makna daripada zikir ini? Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh apapun, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan urusan kepadaku sendiri sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi doa ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa dilihat dalilnya. Doa yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha untuk dibacakan setiap pagi dan petang. Hadis riwayat An-Nasai dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Ya. Fatimah itu diajarkan dengan doa ini di waktu pagi dan sore, dan Nabi mengajarkan kepada Fatimah itu juga berlaku kepada umum, kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah ya hayyu. Apa makna ya? Kalau ketemu dalam Al-Qur'an ada ya. Ya, itu panggilan dalam bahasa Arab an-nida. Ya, harfun nida yaitu panggilan. Ya hayyu. Ya. Jadi ya, kalau ya itu artinya wahai ya. Ya. Kalau di Bugis kan beda ya. Ya. Ya, itu kan ya, itu kasih takut-takut ya. Ya artinya wahai. Hayyu. Apa artinya hayyu? Rob yang maha hidup. Ya maha hidup. Ya. Hayyu artinya Rob yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Ya. Jadi maha hidup artinya bisa ditambahkan catatannya adalah abadi dan tidak akan mati. Ya. Ya hayyu, wahai Rob kami yang maha hidup, tidak akan mati, yaitu abadi selama-lamanya. Ya qayyum, apa makna qayyum? Apa makna qayyum? Iya, sifat berdiri sendiri. Artinya tidak membutuhkan apapun. Ya, hati-hati kalau ada namanya qayyum ya. Ini mau disembelihkan lagi kambing ya. Yang betul adalah Abdul Qayyum. Nah, Masya Allah. Yang betul adalah Abdul Qayyum, hambanya yang maha berdiri sendiri, ya, itu sahih. Tapi kalau qayyum saja, ini harus disunat lagi ya. Jadi qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Jadi kita memanggil nama Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Masya Allah. Birahmatika, dengan apa? Bi, apa artinya bi? Dengan rahmatika, rahmatmu, wahai engkau ya Allah. Astaghisu, mana astaghisu? Apa mana astaghisu? Minta pertolongan. Ya, aku meminta pertolongan. Ya. Seperti kalau kita dalam salat istiqo, Allahumma aghisna. Ya Allah, tolonglah kami atau turunkanlah kami hujan. Astaghisu artinya aku meminta pertolongan. Ini domirnya domir ana. Ya. Kemudian aslih li sya'ni. Mana aslih? Aslih artinya perbaikilah, fil amr. Li ini siapa? Segala urusanku. Sya'ni, ya sya'ni ini adalah urusanku. Jadi aslih li, perbaikilah aku. Li itu untuk aku. Kalau aslih laka, perbaikilah kamu. Kalau aslih li, perbaiki saya. Dalam hal apa? Sya'ni. Apa artinya sya'ni? Urusanku. Jadi kalau kita mengatakan hadza sya'ni, apa artinya hadza sya'ni? Ini urusanku. Hadza sya'nuka, ini urusanmu. Baik. Hadza sya'nuhu, ini urusannya dia laki-laki. Hadza sya'nuha, itu urusannya perempuan. Jadi kalau ada yang banyak gosipnya, kita bilang hadza sya'nuha, itu urusannya dia. Ya? Itu urusannya dia. Hadza sya'nuka, itu
urusanmu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian wala takilni, mana wala takilni? Afwan, tadi sebelumnya sya'ni urusanku. Kalau kullahu, apa itu kullahu? Semuanya. Kullu itu segalanya, kullahu itu segalanya. Wala takilni, wah, dan la tidak, dan jangan takilni, serahkan urusanku ila nafsi. Ila apa artinya ila? Ya, ila artinya kepada, nafsi kepada aku, torfatain, apa artinya torfata, sekejap, ain artinya mata. Ya, masya Allah. Jadi doa ini artinya bahwa wahai Rabb yang maha hidup, tadi tafsirannya tidak akan pernah mati abadi selamanya. Ya, itu adalah Allah. Jadi kalau mau menjadi Tuhan tidak boleh mati. Ya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun sudah mati. Ya. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu dia tidak pernah mati. Wahai Rabb yang berdiri sendiri tidak butuh apapun. Ya. Fir'aun butuh bawahannya, butuh anggota-anggotanya, butuh pegawainya. Jadi syarat menjadi Tuhan juga tidak butuh siapapun. Dia bisa hidup sendiri. Ya, kalau tidak bisa, berarti dia bukan Tuhan. Karena syaratnya tidak boleh membutuhkan yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Nah, apa ada berdoa yang bisa diambil pelajaran dari doa ini? Dalam adab berdoa adalah salah satunya menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi begitu kalau berdoa, jangan langsung saja minta. Ya Allah lunasilah hutang saya. Enggak, tapi sebutkan dulu namanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Itu saya diulang. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya. Jadi sebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan hajat kita. Kalau Ya Hayyu Ya Qayyum ini umum, semua permintaan bisa. Kalau misalnya kita tentang hutang bisa, tentang mencari jodoh juga bisa. Jadi umum. Kalau Ya Razzaq kan khusus untuk rezeki. Tapi kalau Ya Hayyu Ya Qayyum itu bisa umum, semua permintaan. Ya, bapak juga kalau mau minta sesuatu silakan pakai Ya Hayyu Ya Qayyum. Barakallahu fiik. Ya Hayyu Ya Qayyum. Baik. Kemudian disebutkan di sini apa yang kita minta. Nah, setelah kita menyebutkan nama Allah, yang kita minta adalah aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala urusanku, perbaiki segala urusan saya. Dan wala takilni, dan jangan serahkan kepada saya. Jangan serahkan urusan itu kepada saya sampai-sampai tarfatain, walaupun hanya sekejap mata. Coba sekejap mata itu kurang dari 1 detik ya. Mengejapkan mata itu bukan 1 detik ya, tapi kurang lagi 1 detik, 1/2 detik mengejapkan mata itu. Maka urusan kita itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengambil tugasnya Allah. Tugasnya Allah itu adalah mengatur hambanya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Apa yang Allah kerjakan? Mengurusi hamba-hambanya. Semua Allah yang urusi. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Apa yang Allah kerjakan? Allah mengurusi semua hambanya dari sampai ujung dunia. Jangankan cuma hambanya di dunia, semua makhluknya, malaikat, langit, bagaimana caranya bumi berputar dan tidak tabrakan satu planet dengan planet yang lain, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu seperti itu, coba, maka urusan-urusan kita dalam keluarga tentu Allah lebih mampu untuk menyelesaikannya. Maka jamaah sekalian, pelajarannya di sini adalah serahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar, yaitu menjalankan kewajiban dan tugas-tugas kita. Jamaah sekalian, ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban. Ini selalu bergandengan tangan. Ada hak dan ada kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai umat Islam? Adalah ikhtiar, adalah beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba.
Kalau sudah kita kerjakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Dan yang memberikan hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini selalu menuntut hak. Mana hak saya? Masa orang lain sudah dapat semua? Tetangga-tetangga sudah ada semua motornya, sudah ada kendaraannya. Saya sendiri belum ada kendaraan saya. Dia selalu meminta hak, tapi ada yang dia lupa kewajibannya. Bagaimana caranya mau digaji? Dia tidak selalu terlambat datang ke kantor. Ingat, ada hak dan kewajiban. Ketika di akhir bulan dia minta haknya. Mana hak saya, bos? Mana hak saya, bos? Saya sudah kerja 1 bulan. Kamu terlambat terus. Kewajibanmu salah. Kewajibanmu selalu lalai. Orang kantor jam 8, kamu nanti datang jam 10. Terlambat 2 jam. Apakah diberikan haknya? Tidak diberikan haknya. Kalaupun diberikan, maka berkurang. Maka jangan selalu kita menuntut Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil. Allah itu tidak adil. Pertanyaannya, apakah kita telah tunaikan kewajiban kita atau tidak? Jangan-jangan kewajiban kita banyak kita lalai. Puasa tapi tidak sholat. Bagaimana caranya Allah? Puasa baru tidak sholat. Salah satu hukuman ya, mungkin salah satu hukumannya kalau ada orang yang puasa saja, baru dia tidak sholat, dia tidak dapat takjil. Keburu tidak dapat takjil dia. Ya, itu hukuman itu. Sebetulnya dia puasa tapi tidak sholat. Ya, dan ini ya harus kita terus ingatkan kaum muslimin untuk memperbaiki sholatnya, karena sholat itu rukun Islam yang kedua, bahkan lebih penting daripada ibadah puasa itu sendiri. Karena ibadah sholat bukan hanya berkaitan Ramadan, tapi seluruh waktu itu diwajibkan untuk berpuasa dan menunaikan ibadah sholat. Sekali lagi kesimpulannya adalah, mari kita selesaikan dan kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini silakan dibaca ini dalam doa kita ketika angkat tangan. Coba praktekkan Qori. Berdoa dengan ini. Misalnya kita lagi blank ya, minta apa ya? Mobil ada, rumah ada, istri sudah ada, blank. Minta apa? Ini saja, minta ini saja. Nah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, cukup dengan doa itu, insyaallah taala kita telah memberikan kesimpulan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.